Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Rohani Gereja Kristen Jawa, Cakraningrat, Surakarta. Renungan kali ini saya beri judul Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih. Kasih-Mu boleh kami rasakan setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus saat ini melalui sapaan rohani, Tuhan hendak memelihara rohani kami. Sucikan hati kami, mampukan kami untuk memahami dan menerapkan di dalam hidup. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan yang akan kita renungkan kali ini terambil dari Yohanes 15. Yohanes 15, saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap ayat 18 sampai dengan ayat 27. Namun di sini saya hanya akan membaca ayat yang ke-19 sebagai natsnya. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda dibenci, dicemooh, atau bahkan dijauhkan? Kalau jawabnya iya, cocok renungan yang akan saya sampaikan kali ini. Dunia atau orang pada umumnya membenci sesuatu atau membenci kita kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan penipuan, ataupun yang lebih parah, membunuh sesama secara sadis, maka semua orang akan mengutuk perbuatan kita dan tentu akan menjauhi kita. Ataupun menurut khalayak umum, kita mempunyai karakter yang tidak baik, pemarah, penipu, arogan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kalau kita dibenci karena melakukan perbuatan baik? Kita sebagai pengikut Kristus tentu diajarkan untuk berbuat baik, mengasihi sesama kita. Tetapi sekali lagi, kalau hal itu terjadi pada kita, kita tetap dibenci meskipun kita berusaha berbuat baik, maka jangan heran Tuhan kita Yesus Kristus pada awalnya berkarya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia. Beliau melakukan perbuatan baik di sana-sini. Beliau menghidupkan orang yang sudah mati, mencelikan mata seseorang yang lahir buta sejak lahir, memberi makan 500 orang, dan seterusnya. Tetapi ia juga dihina, ia diludahi, disiksa,
bahkan disalib di kayu salib sampai mati. Membenci yang melakukan kejahatan itu bisa diterima, masuk akal juga. Tetapi dibenci karena melakukan kebaikan, itu yang sulit kita terima. Itu yang tidak masuk akal. Tetapi kenyataannya yang terjadi pada orang percaya, yang terjadi pada pengikut Kristus, mereka dibenci oleh dunia karena kita menampakkan identitas Kristus seperti yang saya sebut di depan. Orang Kristen, pengikut Kristus, sebaiknya jujur, peduli sesama, dan tidak kompromi terhadap kejahatan. Lalu ada pertanyaan, loh, tetapi ada orang Kristen, pengikut Kristus, yang tidak dibenci dunia? Ada itu. Lalu jawabnya bagaimana? Dengan tegas, Yohanes bab 15, ayat 15, dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Orang ini adalah menjadi milik dunia. Tentu hidupnya akan sama dengan dunia, ikut arus mendahulukan perkara-perkara duniawi. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada duniawi. Sudah parah kan Bapak Ibu Saudara terkasih? Yang didahulukan adalah kepentingan makan, harta, martabat di dunia didahulukan, melebihi segalanya. Bahkan kalau bisa mengumbar aib, menjelek-jelekan orang, bahkan istrinya sendiri jelek-jelekan di depan umum, merasa bahagia, merasa mulia, seolah-olah bisa membuka borok orang lain. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lebih jauh Tuhan berfirman, tetapi kamu bukan dari dunia ini, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini adalah firman Tuhan, pernyataan Tuhan, bahwa kita adalah umat pilihan, warga kerajaan surga. Dari pernyataan ini, tentu ada konsekuensi yang harus kita tanggung, agar kita tidak henti-hentinya berbuat baik. Meski perbuatan baik itu belum tentu diterima oleh orang. Bahkan kita dicemooh, diludahi, dan seterusnya. Tetapi sayang, 1000 sayang, kita orang Kristen tidak bisa mengendalikan mereka yang berprasangka buruk kepada kita, yang benci kepada kita, ataupun membenci mereka. Kita tidak bisa. Yang kita lakukan adalah mengendalikan respon yang masuk kepada kita, yang kita dengarkan. Ini sebagai contoh saja. Ada pertemuan yang dikatakan pertemuan yang terhormat karena dihadiri oleh pejabat, disaksikan oleh beberapa saksi. Di sana ada silang pendapat,
antara pimpinan dan yang ikut pertemuan. Sehingga salah satu dari yang hadir dengan serta-merta berdiri di tengah-tengah mereka dan mencemooh, mengatakan pimpinan pertemuan itu dikatakan tidak bisa mengatur pertemuan, dikatakan pandir, dikatakan bebal, bahkan dikatakan tidak adil, bodoh, dan seterusnya. Namun rupanya pimpinan sidang ini hanya ngelus dodo. Begini, ia terdiam, tidak serta-merta merespon. Dia mendengarkan dengan seksama dan akhirnya orang yang mencemooh itu diam dan akhirnya ia keluar dari ruangan tersebut. Kemudian rekan yang ada di sebelahnya menyapa, "Kenapa Bapak seharusnya menghentikan orang tadi? Karena Bapak adalah pimpinan pertemuan ini." Lalu Bapak itu mengejutkan jawabnya. Begini, "Kalau saya diberi sesuatu, pemberian itu saya tolak. Menjadi milik siapa pemberian itu? Apakah milik saya? Bukan. Itu adalah menjadi milik orang tersebut." Nah, untung saja saya tidak menerima cacian, makian. Ia baru mengeluarkan sampah yang ada pada hatinya, sampah pada pikiran, dan ucapan yang busuk dari mulutnya. Bagaimana kita akan mengotori langit dengan ludah kita sendiri? Kalau iya, coba kalian mendongak ke atas, kotorilah langit dengan ludah. Kemana ludah itu? Tentu akan mengotori muka kita sendiri. Dan itu menjijikkan sekali, Bapak Ibu. Bukankah kita mempunyai peribahasa, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, maka jadilah orang yang bijak. Kalau Anda belum bisa menerima hal yang negatif menjadi yang positif, jangan diterima hal negatif tersebut. Itu akan mengotori hati kamu, akan merendahkan martabatmu. Dan kalau kita belum bisa memuji, janganlah menghina, menghujat, ataupun membenci. Saatnya kita menjadi orang yang lebih dewasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.